Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Bagi Sobat yang ingin melihat Season 3 secara urut, Sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-130. Nampak terlihat Metal Bat yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Jika sobat ingat, Metal Bat harus dirawat di rumah sakit lantaran ia dibuat tak berdaya oleh Garou. Ketika di rumah sakit, Metal Bat didampingi oleh seorang bocil yang tak lain adalah adiknya. Mereka berdua menyaksikan sebuah berita di televisi yang sedang menyiarkan bencana monster yang terjadi di kota Z. Kota tersebut saat ini telah dilakukan evakuasi untuk mengamankan masyarakat yang berada di sana. Berdasarkan keterangan Asosiasi Pahlawan, para pahlawan kelas S telah dikerahkan untuk menangani situasi tersebut. Situasi di TKP belum jelas, dan berdasarkan penyelidikan terbaru saat ini yang bisa dilakukan hanyalah pasrah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menyaksikan berita di televisi, Metal Bat yang sedang dirawat di rumah sakit menyaksikan rekan-rekan pahlawannya berjuang di garis depan. Metal Bat pun mengambil peralatan pahlawannya yang ia simpan di bawah ranjang dan melemparkannya keluar jendela dengan tujuan agar ia dapat pergi ke pertempuran tanpa diketahui oleh adiknya. Lantaran Metal Bat tak ingin membuat adiknya khawatir. Sedangkan dari sisi adiknya, ia berkata kepada Metal Bat akankah para pahlawan yang akan memenangkan pertempuran ini. Dan dengan wajah percaya diri, Metal Bat meyakinkan kepada adiknya jika para pahlawan tidak akan kalah oleh Asosiasi Monster. Setelah melihat adik kecilnya yang tenang, Metal Bat pun beranjak dari atas ranjangnya. Ia berkata kepada adiknya jika ia akan pergi ke toilet. Namun ia tak benar-benar pergi ke toilet. Ia menghampiri tas yang ia lempar tadi keluar jendela. Metal Bat pun mengenakan pakaian pahlawannya dan bersiap-siap pergi ke kota Z. Metal Bat kemudian menaiki sebuah tiang lampu. Ia menyaksikan dari kejauhan jika kota Z saat ini telah porak-poranda. Asap tebal menyelimuti kota Z dan sekitarnya. Namun Metal Bat tak benar-benar menargetkan Asosiasi Monster saja, melainkan ia memiliki dendam kesumat dengan Garou si pemburu pahlawan. Ia pun meyakini jika Garou juga ada hubungannya dengan Asosiasi Monster. Oleh sebab itu, misi utama dari Metal Bat adalah menghabisi Garou yang telah menghajarnya. Metal Bat pun turun dari tiang lampu jalanan. Dengan sekuat tenaga ia berlari kencang menuju kota Z. Dan scene berpindah ke rumah sakit kembali. Diperlihatkan seorang suster Bahenol yang sedang mengecek kamar Saturosan, atau yang bisa kita kenal dengan Mumen Rider, pahlawan kelas C peringkat 1. Suster itu pun tak menemukan Mumen Rider. Ia justru menemukan sepucuk surat yang ditinggalkan Mumen Rider di atas keranjangnya. Mumen Rider menulis jika ia berterima kasih kepada semua staf rumah sakit yang telah merawatnya dengan baik. Mumen Rider juga berpesan jika ia menyerahkan berkas kasurnya kepada orang lain yang kemungkinan membutuhkan bantuan akibat bencana monster ini. Lalu diperlihatkan sosok Mumen Rider yang sedang mengambil sebuah sepeda di tempat parkir. Sebelum berangkat, ia dikejutkan dengan kemunculan Tank Top Master. Tank Top Master pun menegur Mumen Rider yang bertindak gegabah dan pergi ke TKP dengan kondisi tubuh yang masih banyak luka dan memar. Dari sisi Mumen Rider, ia pun menjawab jika walaupun ia tak terlalu berguna dalam melawan musuh, setidaknya ia akan cukup berguna untuk membantu warga yang sedang melakukan evakuasi penyelamatan. Mendengar penjelasan dari Mumen Rider, Tank Top Master pun lantas berkata jika ia ingin ikut dengan Mumen Rider. Walaupun dirinya saat ini masih belum pulih sepenuhnya. Sebagai pahlawan profesional, ia tak mau berdiam diri sedangkan rekan-rekannya yang lain sedang berjuang di garis depan. Tank Top Master juga berniat membantu Mumen Rider untuk mengevakuasi penyelamatan warga. Mumen Rider pun tertegun mendengar penjelasan dari Tank Top Master. Lantaran ia sadar jika kemampuannya dibandingkan dengan pahlawan kelas S, ia hanyalah sebatas tenaga tambahan saja. Namun Tank Top Master tak berpikir demikian. Ia pun memuji jika Mumen Rider memiliki Tank Top sejati di dalam hatinya, yang dipercaya itu menjadikan seorang Tank Top yang hebat.
Obsesi tentang tank top yang meracuni pikiran Tank Top Master jelas maksudnya tidak dapat ditangkap oleh Mumen Rider. Namun ia merasa terhormat telah mendapat pengakuan dari pahlawan kelas S. Mereka berdua pun OTW ke kota Z dengan Tank Top Master yang dibonceng oleh Mumen Rider mengenakan sepeda. Namun nampaknya Tank Top Master pergi ke kota Z tanpa sepengetahuan dari anak buahnya. Para lelaki bertank top yang juga dirawat di rumah sakit itu pun sama konyolnya dengan master mereka yang terobsesi dengan tank topnya. Lantaran membuat kegaduhan di sana, Tank Top Grill pun datang dan mencoba menertibkan anak buah Tank Top Master. Setelah itu Tank Top Grill memberikan informasi jika master mereka telah pergi menuju ke medan pertempuran di kota Z. Hal itu terlihat dari surat yang ia temukan di atas kasur Mumen Rider. Kemungkinan Tank Top Master pergi bersama Mumen Rider mengingat kasur mereka berdua saling berdekatan. Namun mereka kecewa lantaran kenapa Tank Top Master tak memberitahu mereka. Mereka pun berpikir jika master mereka tidak mengakui kekuatan Tank Top mereka. Melihat para Tank Top merasa bersedih, Tank Top Dokter muncul dan memberikan informasi kepada para Tank Top. Anehnya, informasi nampak konyol lantaran ia menjelaskan jika Tank Top Master saat ini sedang mengenakan tank top dengan punggung yang terlihat terbuka. Tank Top Dokter percaya jika itu adalah isyarat dari Tank Top Master untuk para anak buahnya mengikuti jejaknya untuk pergi ke markas asosiasi monster. Sontak para Tank Top merasa kegirangan melihat masternya yang memberi isyarat melalui tank top. Para Tank Topper pun tanpa berpikir panjang langsung bergegas menuju markas asosiasi monster. Tim Fubuki yang sedang dirawat di rumah sakit yang sama dan melihat para Tank Top pergi dengan begitu semangatnya, mereka pun lantas memiliki tekad yang sama dengan para Tank Top. Tim Fubuki pun pergi ke medan pertempuran dan berniat membantu Fubuki dalam pertempuran di garis depan. Kemudian para pahlawan yang mengikuti turnamen bela diri yang juga dirawat di rumah sakit itu pun nampak terkejut mendengar Mumen Rider, para Tank Top dan tim Fubuki yang pergi ke garis depan. Ketika para pahlawan itu berniat untuk pergi, Suiryu datang menghampiri mereka. Suiryu berkata jika bukan waktunya bagi mereka untuk pergi bertarung. Suiryu pun menjelaskan jika kekuatan sejati dari pahlawan adalah dari tekad dan kekuatan hatinya. Semangat itulah yang membuat para pahlawan menolong sesamanya tanpa ada rasa keraguan di dalam hatinya. Dan dengan cukup percaya diri, Suiryu berkata jika ia berniat ingin menjadi seorang pahlawan juga. Dan scene berpindah lagi sob. Diperlihatkan trio Kopla, Saitama, Flashy Flash, dan Monako yang terjebak di bawah reruntuhan. Karena mereka terjebak di bawah reruntuhan, kondisi di sana pun mulai gelap gulita. Monako yang merasa dirinya tak dapat diandalkan lagi lantaran jalan menuju ke tempat Raja Orochi tertutup, ia pun takut akan dibunuh oleh Saitama. Ia lantas berniat membunuh Saitama dengan menumbuk batu ke arah Saitama. Tanpa disangka ia menemukan Flashy Flash yang terkubur di bawah bebatuan. Sontak Monako pun terkejut dan matanya memancarkan cahaya layaknya senter. Alhasil Monako pun masih dapat dimanfaatkan oleh Flashy Flash dan Saitama. Karena Flashy Flash terjebak di bawah reruntuhan, ia pun meminta Saitama untuk mengeluarkannya. Namun cukup sulit bagi Saitama lantaran ketika ia menarik sebuah batu lain runtuh dan menutup kembali. Monako pun juga sama. Ketika ia menarik batu yang lain ikut runtuh. Karena sebelumnya Monako belum memperkenalkan dirinya dan hanya dipanggil oleh Saitama Flashy Flash dengan sebutan bola mata, Monako pun kesal dan memperkenalkan dirinya. Setelah itu Monako ganti bertanya kepada Saitama tentang nama pahlawannya. Namun Saitama sedikit malu dan terbata-bata menyebut julukan botak berjubah yang disematkan kepadanya. Alhasil Flashy Flash yang menyebutnya. Sontak Saitama menjadi bahan olok-olokan Flashy Flash. Karena kesal dengan Flashy Flash, Saitama justru menimbun dan menutup lubang Flashy Flash dengan batu. Kemudian Saitama memperkenalkan dirinya kepada Monako jika Monako bisa memanggilnya Saitama. Dan scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan keadaan rumah sakit yang menampung para pahlawan yang sedang terluka. Karena mengetahui jika pahlawan lain sedang berjuang memberantas asosiasi monster, para pahlawan yang sedang dirawat di rumah sakit pun bergegas dan berbondong-bondong pergi ke pertempuran. Dan di akhir scene kita juga diperlihatkan trio Kopla yang terperangkap di bawah tanah markas asosiasi monster. Flashy Flash yang terkurung di bawah bebatuan berusaha dibantu oleh Saitama dan Monako. Namun usaha mereka sedikit terhambat lantaran batu yang ditarik mengakibatkan batu-batu lain berjatuhan.
Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-130. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.